Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Arni. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang balance scorecard dari PT Pertamina Terbuka. Ya, sebelum kami mempresentasikan tentang BSC dari PT Pertamina ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan kelompok saya. Saya Joshua Pratama dengan NPM 2334035166061. Saya Lia Putri dengan NPM 23340351605. Saya Darren Abraham dengan NPM 2334035166016. Saya Muhammad Bagus Prasetya dengan NPM 23340351669. Baik, kita akan masuk pada materi BSC kali ini. Slide pertama akan dibawakan oleh teman saya. Sebelum kita bahas dari balance scorecard PT Pertamina Indonesia, kita bahas dulu company profile. Jadi PT Pertamina atau Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki 6 subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang dan petrokimia, komersial dan perdagangan, gas, listrik dan energi terbarukan, dan pengapalan. Selain itu, melalui anak-anak usahanya yang lain, perusahaan ini juga berbisnis di bidang asuransi, pelayanan kesehatan, penerbangan, dan pengembangan properti. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan dari PT Pertamina ini sendiri. Visinya yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat, dan tujuannya menjadi perusahaan global energi terdepan dengan nilai pasar $100 billion. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi map. Strategi map dari BSC PT Pertamina ini ada 4 perspektif yang terdiri dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses internal bisnis, perspektif pelanggan, lalu yang terakhir ada perspektif keuangan. Ya, kita bahas dari yang perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini ada 3 aspek yang terkait di dalamnya, yaitu human capital, yaitu atau kompetensi inti pekerja, organization capital, peningkatan kepuasan pekerja dan budaya, lalu ada information capital, sistem informasi perusahaan. Strategi yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ada strategi yang paling dasar dalam BSC ini. Lalu kita berikutnya ada perspektif proses internal bisnis. Ya, strategi yang berikutnya diambil dari perspektif proses internal bisnis. Yang pertama, ada pengendalian pasokan gas bumi. Lalu yang kedua, ada pemeliharaan gedung stasiun gas dan fasilitasnya. Lalu ada pengendalian persediaan, ada pengembangan investasi jaringan, pipa dan fasilitasnya. Lalu ada K3 dan Zero Accident. Lalu menjadi satu dalam sistem manajemen korporasi. Lalu yang tingkat ketiga dalam strategi ini adalah perspektif pelanggan. Nah, teman-teman, perspektif pelanggan ini terjadi ada beberapa aspek juga yang di dalamnya, itu jumlah pelanggan baru, lalu jumlah pelanggan baru, lalu ada keluhan pelanggan, lalu menjadi satu di peningkatan pangsa pasar, dan terakhir berakhir di peningkatan penjualan usaha. Perspektif pelanggan ini juga sangat dibutuhkan teman-teman dalam menyusun suatu strategi dalam balance scorecard, selain perspektif bisnis dan perspektif pembelajaran. Dan terakhir di puncak strategi ada perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini ada tiga aspek yang sangat yang terpampang di PPT. Ada 3, yaitu ada pengendalian biaya operasi, peningkatan pendapatan operasional, dan pencapaian surplus aliran kas atau arus kas. Dan berakhir di peningkatan laba bersih. Lalu peningkatan ROI ini tidak melalui perspektif pelanggan, melainkan langsung dari perspektif proses internal bisnis, yaitu dari pengendalian pasokan gas bumi langsung ke peningkatan ROI. Begitu.
Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang finansial perspektif. Yang pertama itu ada strategi korporatif, yaitu mempersiapkan pendanaan untuk mendukung pengembangan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan strategi, yaitu peningkatan laba bersih, mencapai surplus aliran kas, meningkatkan ROI, mengendalikan biaya operasi, meningkatkan pendapatan operasi. Selanjutnya, ukuran strategis ada dua. Yang pertama hasil utama, yang kedua faktor pendorong. Hasil utama ada pertumbuhan laba, tingkat piutang, tingkat pengembalian investasi, penurunan realisasi biaya operasi, pertumbuhan pendapatan operasi. Faktor pendorong ada nilai penjualan dan pendapatan, nilai piutang usaha, data investasi fisik dan operasi, data realisasi biaya operasi, data penjualan usaha. Selanjutnya ada program kerja, yaitu peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya, monitoring dan reschedule piutang, maksimalisasi utilasi investasi, efisiensi biaya operasi, promosi dan monitoring kontrak dan amandemen. Selanjutnya ada kinerja bobot, yaitu 0,5. Yang kedua adalah customer perspective. Strategi korporasi meningkatkan porsi pasar ekspor dan segmen pelanggan industri serta pangsa pasar, serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tujuan strategis. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelanggan. Yang ketiga, menurunkan keluhan pelanggan. Yang keempat, tersedianya data pasar yang up to date. Yang kelima, meningkatkan pangsa pasar. Yang keenam, meningkatkan penjualan usaha. Ukuran strategis dibagi menjadi dua. Yang pertama, hasil utama dan faktor pendorong. Hasil utamanya adalah retensi pelanggan, pangsa segmen, keluhan pelanggan, data up to date, peningkatan pangsa pasar, peningkatan penjualan usaha. Yang selanjutnya, faktor pendorongnya, survei kepuasan pelanggan, survei calon pelanggan, survei keluhan pelanggan, survei pasar, dan jumlah pelanggan dan volume penjualan produk. Selanjutnya ada program kerja. Yang pertama, pengukuran indeks kepuasan pelanggan atau IKP. Yang kedua, temu pelanggan, sosialisasi, dan pameran survei calon pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan fungsi call center dan tanggap darurat. Yang keempat, updating data pasar. Yang kelima, seleksi dan monitoring kinerja instalator. Yang keenam, meningkatkan promosi penjualan, monitoring kontrak, dan amandemen. Yang ketujuh, program peningkatan penjualan. Yang kedelapan, meningkatkan pemakaian gas pelanggan. Selanjutnya ada kinerja. Kinerja itu di sini bobot customer perspektifnya itu 0,15. Yang ketiga ada internal business process perspektif. Strategi korporasi meningkatkan daya saing, keunggulan operasional, sistem manajemen korporasi, dan penguasaan teknologi pengelolaan gas bumi. Selanjutnya ada tujuan strategis. Yang pertama, mengendalikan pasokan gas bumi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan gas. Yang ketiga, meningkatkan K3 dan zero accident. Yang keempat, meningkatkan pengadaan barang atau jasa yang sesuai spesifikasi teknis. Yang kelima, meningkatkan pemeliharaan gedung, stasiun gas, dan fasilitas lainnya. Yang keenam, mengendalikan persediaan. Yang ketujuh, mengembangkan investasi jaringan pipa dan fasilitasnya. Yang kedelapan, meningkatkan peran sistem manajemen korporasi. Ukuran strategisnya terbagi menjadi dua, yaitu hasil utama. Yang pertama, volume pasokan pasar. Yang kedua, volume susut gas dan kehandalan jaringan dan fasilitasnya. Yang ketiga, zero accident. Yang keempat, tingkat ketersediaan barang atau jasa sesuai spesifikasi teknis. Yang kelima, daya guna gedung, stasiun gas, dan fasilitasnya. Yang keenam, tingkat pengendalian persediaan. Yang ketujuh, kelayakan investasi fisik dan operasi.
Yang ke-8 kehandalan sistem teknologi informasi, manajemen mutu, dan manajemen risiko. Selanjutnya ada faktor pendorongnya. Yang pertama, data pasokan gas. Yang kedua, data sudut gas dan kehandalan jaringan dan fasilitasnya. Yang ketiga, prosedur dan monitoring. Yang keempat, prosedur pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, zero interference. Yang keenam, data stok barang gudang. Yang ketujuh, data rencana dan realisasi investasi pipa dan fasilitasnya. Yang 8, data zero interference dan data kehandalan sistem manajemen korporasi. Selanjutnya ada program kerja. Yang pertama, mengendalikan pasokan dan penyaluran gas. Yang kedua, mengendalikan susut gas dan pemeliharaan jaringan dan fasilitasnya. Yang ketiga, sosialisasi dan monitoring K3. Yang keempat, mengoptimalkan procurement and fungsi logistikan. Yang kelima, monitoring pemeliharaan dan updating HBB. Yang keenam, pengamanan gedung dan stok uptime. Yang ke-8, survei rencana dan evaluasi kegiatan teknis investasi jaringan pipa dan fasilitasnya. Yang 9, ada optimalisasi sistem dan teknologi informasi. Yang 10, ada maksimalisasi sistem manajemen mutu dan sistem manajemen risiko. Selanjutnya ada kinerja. Di sini bobot internal business process ada 0,25. Dan yang terakhir ada learning and growth. Strategi korporasinya itu untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM serta optimalisasi sistem informasi korporasi. Dengan tujuan strategisnya ada 4. Yang pertama, mengembangkan kompetensi inti. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerja atau IKP. Yang ketiga, mengoptimalkan sistem informasi kepegawaian. Dan yang keempat, mengembangkan manajemen pengetahuan. Untuk ukuran strategisnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada hasil utama dengan isinya tingkat pemenuhan gap kompetensi inti pekerja, yang kedua tingkat kepuasan kerja, kemudian tingkat kehandalan, sistem informasi kepegawaian dan digitalisasi, dan tingkat pemanfaatan manajemen pengetahuan. Di ukuran strategis juga ada faktor pendorongnya, yaitu yang pertama database knowledge, skill and attitude pekerja serta implementasi. Yang kedua ada budaya korporasi. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian ada data zero interference dan pengendalian kepegawaian. Dan yang kelima ada data manajemen pengetahuan. Untuk program kerjanya ada pelatihan dan pengembangan kompetensi strategis. Kemudian ada pengukuran indeks kepuasan pekerja atau IKP. Kemudian ada monitoring dan updating sistem informasi. Dan yang terakhir program kerjanya yaitu monitoring dan updating sistem manajemen pengetahuan. Kinerja bobot dari learning and growth ini yaitu 0,1. Baik, Bu Arni, teman-teman sekalian, tadi adalah presentasi dari kelompok kami yaitu BSI tentang PT Pertamina. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Kami harap videonya bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom komentar. Kami dari kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.